Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa hukum adalah bagi orang-orang yang berdosa atau orang-orang yang melanggar. Dan hukum bukanlah bagi orang-orang benar. Saudara, memang betul. Kenapa hukum dibuat? Yaitu bagi pelanggar-pelanggar hukum. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, disitulah saudara mengapa hukum menjadi sengat bagi setiap manusia yang tidak dapat hidup berpadanan dengan hukum itu. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, hukum itu yang dikenal pada semua orang, dan semua orang harus menyesuaikan dirinya dengan hukum yang berlaku. Bukan hanya di dalam kehidupan bernegara atau berbangsa atau hidup dengan bangsa-bangsa lain, namun juga di dalam kepercayaan yang beragam dari umat manusia. Maka manusia mengenal bahwa hukum yang mereka taati itu akan membenarkan mereka. Namun fakta memberitahukan kepada kita semua bahwa semua kita tidak seorang pun yang dapat secara sempurna mentaati hukum tersebut. Bukan itu saja, kita semua sebenarnya adalah orang berdosa. Secara alamnya kita sudah berdosa. Saudara, jikalau hukum negara ditegakkan secara sempurna dan aparat negara memiliki cara yang jitu untuk mengetahui detail setiap pelanggaran setiap orang, maka saudara, setiap warga negara pasti pernah kedapatan melanggar hukum. Pada situasi kondisi seperti itulah, pasti setiap warga negara hidup di negara itu dalam ketakutan karena hidupnya diawasi oleh hukum yang setiap orang memiliki keniscayaan melanggar hukum itu. Saudara, apalagi terkait dengan hukum Allah. Apakah manusia bisa melarikan diri dari kutuk hukum, yaitu hukum yang sempurna itu? Saudara, manusia tidak dapat memiliki jalan keluar daripada kutuk hukum itu. Mari kita membaca Galatia pasal 3 ayat 10 sampai 14. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus menekankan kepada gereja di Galatia bahwa dasar dari hukum Taurat itu adalah ketika orang melakukannya. Dengan dia melakukannya dengan sempurna, maka dia menerima hidup itu. Saudara, setiap orang sadar, termasuk di gereja Galatia, tidak ada seorang pun yang sanggup melakukan secara sempurna hukum Allah itu. Karena hukum Allah itu memiliki standar kesucian, kebenaran yang sempurna. Alih-alih mendapatkan hidup, manusia justru mendapatkan kebinasaan karena manusia adalah pelanggar hukum yang sempurna itu. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, hukum Allah adalah baik, benar, dan kudus. Namun hukum tersebut ketika dilanggar akan menjadi kutuk bagi kita. Ketika kebenaran kita gantungkan kepada hukum tersebut. Saudara, firman Tuhan berkata, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk.
Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Ayat 12. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Saudara, Rasul Paulus menekankan dengan jelas sekali apa yang mendasari hukum Taurat. Yaitu barang siapa melakukannya dengan setia seluruh hukum itu, maka ia akan hidup. Saudara, ketika kita mengerti bagian ini, kita harusnya paham bahwa ketika kita bergantung kepada hukum itu, alih-alih kita mendapat hidup, kita justru menerima kutuk hukum Taurat. Kenapa? Karena kita semua tidak akan sanggup melakukan dengan sempurna apa yang tertulis dalam hukum Taurat. Bukan saja hukum-hukum moralnya, termasuk hukum-hukum ritualnya. Saudara, kalau kita membaca hukum Taurat, hukum-hukum ritualnya sangat detail. Terlebih lagi hukum-hukum moralnya. Saudara, kita memiliki keniscayaan menjadi pelanggar hukum Taurat. Saudara, mengapa demikian? Karena Alkitab memberitahukan bahwa semua manusia adalah manusia berdosa. Saudara, natur kita orang berdosa, maka kita tidak bisa tidak berbuat dosa. Setiap kita pasti melanggar hukum-hukum yang kudus daripada Tuhan. Karena natur kita adalah orang berdosa. Oleh karena itu, saudara, mengapa kita dibenarkan semata-mata karena anugerah dan keadilan Allah dengan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Saudara, tidak ada seorang pun bisa diampuni dengan cara lain. Kalau ada orang mengatakan bisa diampuni dengan ini dan itu, maka dia telah melanggar keadilan Allah. Saudara, Allah kita adil. Ketika bicara adil, berbicara tentang hukum Allah, bahwa orang berdosa harus menerima konsekuensi karena dosa-dosanya. Tidak dapat diampuni begitu saja. Dan saudara, Kristus, dia menanggung dosa kita. Disitulah saudara, ketika kita beriman kepada Kristus, maka kebenaran Kristus itu diperhitungkan Allah. Sehingga kita yang tidak benar, Tuhan perhitungkan sebagai orang yang telah dibenarkan. Yang kedua, saudara, Kristus menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain karena berkat Allah itu diterima oleh karena iman kepada Kristus, bukan karena hukum Taurat. Saudara, firman Tuhan berkata, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Allah memilih Israel. Bukan karena Allah hanya hendak menyelamatkan bangsa Israel. Tetapi Allah memilih Israel supaya Allah juga memilih bangsa-bangsa lain. Saudara, disitulah saudara, keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Saudara, Yesus Kristus adalah keturunan dari orang-orang Yahudi. Dan saudara, bagaimana berkat Abraham bisa sampai kepada bangsa-bangsa lain? Tentu tidak dengan ritual hukum Taurat. Karena bangsa-bangsa lain tidak mengenal itu. Oleh karena itu, saudara, sejak Abraham, Allah sudah memberitakan Injil, kabar baik, bahwa keselamatan seluruh manusia, termasuk orang Yahudi, hanya dengan satu pintu, yaitu dengan dia percaya kepada Yesus Kristus, bukan karena hukum Taurat. Sehingga saudara, apapun kebangsaan seorang manusia, meskipun dia bukan orang Yahudi, dia punya budaya sendiri. Dia tidak mengenal ritual-ritual orang-orang Yahudi dan dia tidak pernah melakukannya. Saudara, bukan itu yang diperhitungkan Tuhan. Yang diperhitungkan Tuhan adalah imannya kepada Kristus. Disitulah saudara-saudara, berkat yang berkelimpahan itu hanya datang di dalam Yesus Kristus. Bukan karena hukum-hukum agama, tetapi karena anak Allah yang telah datang ke dalam dunia menjadi manusia, supaya dia menanggung dosa umat manusia di atas kayu salib, yaitu Yesus Kristus.
Sehingga saudara, orang berdosa, kebangsaan dia apapun, budaya dia apapun, bahasa dia bagaimanapun, meskipun dia tidak mengenal ritual-ritual orang Yahudi, dia menjadi orang yang menerima berkat Abraham karena iman kepada Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah rencana keselamatan Allah yang sejak kekal, sebelum dunia dijadikan, Allah sudah merancangkannya. Saudara, karena itulah satu-satunya jalan yang dapat menyelamatkan manusia dari kutuk dosa dan kutuk hukum Taurat, serta kebinasaan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Memberkati firman-Mu, supaya kami menyadari dan mengerti betapa ajaib rencana Tuhan itu. Sehingga kami menjadi orang percaya yang bersyukur, dan kami juga memberitakan kabar baik kepada seluruh bangsa, sehingga banyak orang melihat kebaikan dan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.